Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Rangga Pratama. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan jajaran A-part 2 ya teman-teman. Yang dimana kita telah menginjak ke materi Dynamic Routing OSPF. Untuk materi yang pertama atau poin yang pertama ada yang namanya konfigurasi OSPF 2 router. Di sini untuk materi yang ini yang awal itu kita fokus terlebih dahulu ke dua router ini terlebih dahulu. Oke. Sini untuk yang pertama kita ke CLI router pertama. Kita bisa nol saja, terus bisa terus mode global konfigurasi. Ini kita ketikkan perintah router OSPF, terus tanda-tanya. Nah, di sini memasukkan proses ID ya teman-teman. Yaitu kita akan coba masukkan satu saja. ID-nya itu 1 sampai 65535 ya teman-teman. Oke. Saya masukkan satu. Terus di sini kita masukkan network IP advertise-nya, IP tujuannya yaitu 10.10.10.0. Terus tanda tanya lagi. Sini masukkan wildcard-nya ya teman-teman. Itu wildcard-nya. Untuk mencari wildcard page kita harus melakukan perhitungan ya teman-teman. Untuk rumusnya itu misal kalau prefix 24 kan 255.255.255.255. Nanti itu dikurangi 255.255.255.0. Jadi hasilnya wildcard-nya 00.000.255. Jadi di sini network-nya atau wildcard-nya berarti 0.0.0.255. Oke, terus di sini kita bisa tanda tanya lagi, tanda tanya. Terus di sini kita disuruh masukkan areanya. Untuk areanya kita area 0 saja. Area 0. Terus juga kita exit itu saja teman-teman, keluar. Kita ke router yang sebelah kanan atau yang kedua. Ini kita juga masukkan kayak tadi router OSPF. Ini langsung saja masukkan nya 2 ya teman-teman untuk yang tadi. Terus juga di sini kita masukkan networknya IP advertise-nya yaitu 10.10.10.0 ya teman-teman. Oke, di sini terus untuk wildcard-nya karena grafiknya sama 24 jadi 000.255. Oke. Terus untuk areanya area 0. Area 0 terus di sini juga kita masukkan network IP advertise-nya 192.168.1.0 terus wildcard-nya 0.0.0.255. Areanya sama 0. Di sini untuk yang tadi yang network 192.168 kita hapus saja ya teman-teman, kita salah. Ini seharusnya di router yang pertama kita copy saja. Copy terus kita masuk ke router pertama. Di sini kita ulangi saja. Ulangi dari awal. Atau di router 2 tadi kita bisa menghapus terlebih dahulu. Terus kita paste. Terus kita di sini. Oke. Kita ulangi saja ya teman-teman dari router yang pertama. Di sini kan tadi akhirannya 10.10.0. Jadi di sini kita masukkan satu lagi ya teman-teman. Oke, F1 kita masuk terus networknya itu lagi 192.168.1.0 yang dimana ini adalah IP yang menuju ke router ke PC ya teman-teman. Oke, ke klien. Wildcard-nya 0.0.0.255, areanya 0. Oke, terus kita bisa exit. Terus kita ke router 2. Di router 2
Oke, nanti kita sudah masukkan yang 10.10.0, areanya 0, beserta wildcardnya. Terus di sini kita masukkan yang 2.0 ya teman-teman. Oke, yang mengarah ke klien 2. Oke, arena 0. Terus kita coba to show IP OSPF network. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu setup topologi 3 router ya teman-teman. Kita fokus di router 2 terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja interface gigabit 002 terus kita aktifkan no shutdown terus IP address kita masukkan yaitu 20.20.20.1 di interface gigabit 0/2 terus subnet masknya 255.0 terus kita exit terus masuk ke router 3. Di router 3 kita untuk interface range gigabit 0/2 sampai 2 ya teman-teman, maaf. Oke, di sini kita no shutdown terus di sini kita langsung saja keluar terus masuk ke interface gigabit 0/0 terus masukkan IP address-nya itu 20.20.20.2 subnet masknya 255.255.255.0. Oke, di sini terus kita masuk ke kita exit terlebih dahulu saja terus masuk ke interface gigabit 0/1 masukkan IP address-nya 192.168.3.1 subnet masknya 255.255.255.0. Oke, terus di sini kita exit saja, terus kita ke PC-nya kita isi IP semua, klik desktop. Untuk yang PC 2 atau komputer 2 berarti IP-nya adalah 192.168.2.2 terus untuk subnet masknya 255.255.0 terus untuk default gateway-nya 192.168.2.1. Sedangkan untuk yang komputer 3 IP-nya adalah 192.168.3.2 terus subnet masknya 192.168.3.2 dan masknya 255.0 terus default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, di sini untuk yang selanjutnya yaitu konfigurasi OSPF 3 router ya teman-teman. Oke, di sini kita ke router 2. Di router 2 kita bisa di enter saja. Enter. Kita ketik router OSPF 2. Terus kita masukkan network IP advertise-nya yaitu 20.20.20.0 terus wildcard-nya 0.0.0.255 areanya adalah 0. Oke. Terus kita ke router 3. Di router 3 kita masuk ke router OSPF 3. Terus di sini kita network IP advertise-nya 20.20.0
terus wilkernya 0.0.0.255, areanya area 0, oke. Terus juga yang IP advertise 192.168.3.0, wilkernya 0.0.0.255, terus areanya 0. Ya teman-teman, kita bisa ulangi. Oke, terus exit, kita coba exit. Terus ini kita coba do show IP OSPF Neighbor. Nah, di sini untuk statnya itu full ya teman-teman. Jadi di sini sudah bisa. Oke, untuk kita juga coba di sini di router 3 itu seharusnya itu 0 itu ada 3 ya teman-teman. Oke. Full. Terus di sini kita ke materi setup topologi VLAN. Setup topologi VLAN, di sini kita tambahkan satu PC, satu switch dan 2 PC ya teman-teman, yang dimana nantinya PC 4 ini menjadi VLAN 10 dan PC 5 menjadi VLAN 20. Oke. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu IP-nya. Tambahkan terlebih dahulu IP-nya yaitu 192.168.4.2, sub dan busnya 255.255.0, terus default gateway-nya 192.168.4.1. Kalau yang PC 5 berarti 192.168.5.2. 5.2, terus di sini default gateway-nya 192.168.5.1. Oke. Terus kita di switch, konfigurasi switch ya teman-teman. Oke. Konfigurasi switch. Ini kita ke interface FA0/1. Ya, di sini untuk FA0/2 itu yang untuk VLAN 10, sedangkan untuk yang FA0/3 untuk VLAN 20. Oke ya teman-teman. Sini untuk interface FA0/1 yang mengarah ke router ya teman-teman, kita aktifkan saja ke mode switch port. Switch port mode terang ya teman-teman. Switch port mode terang. Terus exit. Kita bikin VLAN terlebih dahulu, VLAN 10, exit VLAN 20. Terus exit lagi. Oke, sudah terbuat VLAN 10 dan 20. Di sini kita masuk ke interface FA0/2. Terus kita aktifkan switch-nya ke mode akses. Mode akses, terus switch port, akses VLAN 10. Terus juga kita ke interface FA0/3. Interface FA0/3. Bisa di enter saja. Terus juga kita aktifkan switch port mode akses. Akses, terus switch port, akses VLAN 20. Akses VLAN 20. Oke, di sini kita bisa exit saja, keluar. Terus juga kita konfigurasi di router ketiganya, teman-teman. Router 3. Router 3 di sini kita masuk ke interface Gigabit 0/2. 0/2, terus no shutdown. Terus kita masukkan IP address-nya yaitu 30.30.30.1. Subnet busnya 255.255.255.0. Oke. Terus di sini kita bisa exit, terus masuk ke interface Gigabit
0/2.10. Oke, terus di sini kita encapsulation saja. Encapsulation dot 1Q10. 1Q10. Terus di sini kita masukkan IP address 192.168.4.1. 4.1 subnet masnya 255.255.255.0. Oke, di sini terus kita exit, terus kita masuk ke interface gigabit yang kedua, yaitu gigabit 0/2.20. terus encapsulation .1G20. masukkan IP address-nya yaitu 192.168.5.1, subnet masnya 255.255.255.0. Oke, terus di sini kita bisa exit saja. Terus untuk materi selanjutnya konfigurasi OSPF VLAN ya teman-teman. Di sini di router 3 kita lanjutkan saja. Itu kita buat router OSPF 3. Router OSPF 3 di sini kita masukkan IP advertise-nya. IP advertise-nya yaitu 30.30.30.0. Terus wilkernya 000.255. Areanya area 0. Terus di sini kita enter, terus juga kita masukkan IP advertise yang kedua, yaitu advertise-nya berarti 192.168.4.0 yang mengarah ke PC 4. Ke PC 4, wilkernya sama, oke, area 0. Terus juga kita yang menambahkan IP advertise yang mengarah ke PC 5. Oke, sudah tertambah semua. Terus di sini teman-teman bisa cek di router satunya teman-teman, yaitu Duso IP route, apakah sudah berhasil. Untuk seharusnya itu sudah berhasil ya teman-teman. Untuk konfigurasi OSPF-nya teman-teman bisa dicek, bisa ping antara PC 1 dengan PC 4 ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ke materi konfigurasi OSPF multi area teman-teman. Di sini kita ke router 2 ya teman-teman. Yang biru ini merupakan area 0 ya teman-teman. Yang di sini area 1 atau di sini area 2 ya teman-teman. Jadi ini penghubung antara area 0 dan 1 ya teman-teman. Oke, jadi kropinya kayak gitu. Kita langsung saja di router 2. Di router 2 di sini kita bisa exit saja. Exit. Terus kita coba Duso run. Duso run. Terus ini kita spasi ya teman-teman. Di sini areanya masih 0 ya teman-teman, seharusnya itu 1. Kita nanti akan mengubah menjadi 1 ya teman-teman. Oke. Hanya 2 saja karena yang satu ini ke area 0. Oke. Area 0. Jadi kita yang ganti itu menjadi ini. Jadi router 2 itu penghubung antara area 0 dan 1 ya teman-teman. Oke. Untuk caranya kita bisa pergi saja. Terus di sini kita copy IP yang ini ya teman-teman. Kita copy untuk menghapus terlebih dahulu saja. Kita copy di sini, kita paste. Terus bisa tambahkan perintah no yang berarti menghapus ya teman-teman. Oke. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke router OSPF. Router OSPF 2. Terus ini kita paste, ini kita no menghapus.
Oke, kita menghapus. Terus juga di sini kita nambahkan areanya lagi menjadi 1 ya teman-teman. Oke. Oke, untuk mengganti area komennya itu jadi harus menghapus terlebih dahulu menggunakan komen no dan juga menambahkan lagi nantinya diberi area 1 yang tadinya 0 jadi 1 ya teman-teman. Oke, di sini untuk tentang konfigurasi multi area itu seperti tadi, nantinya teman-teman bisa diuji coba juga di router 3 dan juga router 1. Router 1 tidak usah ya teman-teman, router 3 saja. Nantinya diganti menjadi 1 semua. Oke. Di sini apabila router area 2 terus terhubung area 1 itu tidak akan berjalan dinamik routingnya ya teman-teman. Oh iya, di sini saya lupa belum mengaktifkan interface GB-nya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengaktifkan sendiri. Mungkin itu saja pembahasan materi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.